Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah. Ini kita pertemuan ke-12 di pembahasan lanjutan ilmu nahwu tingkat kedua, yang mana alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan alamat isim. Isim menurut yang dijelaskan oleh penulis rahimallahu taala, dia punya 4 alamat, yaitu kasrah, tanwin, al, dan masuknya huruf jar. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, ya, alamat fi'il. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alamatul fi'li. Kata beliau rahimallahu, alamatu al-fi'li. Ya, kenapa alamatu ihsan? Kenapa al-fi'li? Mudhaf nilai. Qala wal fi'lu yu'rafu fi'il majhul mudhari madhi. Iya, fi'il mudhari majhul. Kenapa di dhamma akhirnya? Karena tidak ada alat penasab dan penjazam. Ahsanta. Bi Qad sampingnya. Kenapa qad? Nada bi mabni. Ahsan. Wasini. Nah, lihat sini kasroh. Kenapa? Karena mu'rab. Kan asin isim kan secara lafaz. Isim kan ada alnya. Walaupun asin maksudnya huruf sin, tapi ketika dia lapatkan dalam bentuk isim karena pakaikan apa? Al. Wasini. Kenapa kasroh, Pak Rizky? Atop. Ahsanta. Wasaufa. Kenapa saufa? Atop juga. Tapi kenapa ada kasroh? Mabni. Ahsanta. Watai. Kenapa itu, Pak Supriyadi? Atop. At-ta'nisi. Mudhafun ilaih. Ahsanta. Masya Allah. As-sakinati. Saudaraku, mudhafun ilaih, mana mudhafnya? At-ta'nisi. Kan ini ta'i mudhaf, at-ta'nisi mudhafun ilaih. Kalau as-sakinati Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Mau di apa? Nah, syaratnya mudhaf nilai sebelumnya harus nakiro. Nah, ini kita coba lihat. At-ta'niti, nakiro atau ma'rifah? Saudaraku itu ma'rifah. Berarti tidak mungkin. Paham? Begitu langsung. Karena syaratnya namanya mudhaf harus apa? Nakiro. Anda paham ini? Tidak ada kata yang menjadi mudhaf ma'rifah. Tidak ada. Alhamdulillah, masya Allah. Saya terjemahkan. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, yaitu fi'il dikenal dengannya. Dan kita bisa hukumi ini kata adalah fi'il dengan adanya tanda itu. Atau kalau tidak ada, minimal menerima. Kan ada 2 bahasa penulis kan. Kalau ada ini tanda, maka dia adalah fi'il. Kalau dia tidak ada tapi bisa menerima, juga dihukumi apa? Fi'il. Paham kan? Juga dihukumi fi'il. Qal beliau berkata, wal fi'lu dan fi'il yu'rafu dikenal, diketahui bi kode, dengan adanya kode.
Wasin dengan adanya sin. Wasaufa dengan adanya saufa. Wa ta'itaniti as-sakinah dan tak tanis sakinah. Taknis menunjukkan perempuan. Maksudnya siapa perempuannya? Maksudnya pelakunya, fa'ilnya. Karena ini tak kalau ada pada fi'il berarti pelakunya, fa'ilnya adalah mu'annas. Apakah mu'annas hakiki atau mu'annas apa? Majazi. Makanya dibilang ta'u ta'nis. Bukan fi'ilnya yang mu'annas, tapi fa'ilnya mu'annas. Misalnya kita katakan gini kan, qala Muhammadun. Kalau saya ganti dengan Aisyah, qalat Aisyah. Qala fi'il, taknya ta'u ta'nis. Kenapa dibilang ta'u ta'nis? Karena dia tadulu ala ta'niti al-fa'ili. Karena dia menunjukkan mu'annasnya siapa? Fa'il. Dipahami Abu Aisyah? Yakin. Ya jangan pura-pura. Tidak ji. Alhamdulillah. Terus as-sakinah. Kenapa dinamakan sukun? Karena tak ini di samping dia menunjukkan atas mu'annas, peletakannya selalu sukun dan tidak berbahaya kalau suatu saat diharokati karena ketemu dua sukun. Misalnya qad qamatis sholatu kan di kasroh, tidak berbahaya, tetap dinamakan tatanis as-sakinah. Kenapa? Asal peletakannya memang selalu sukun. Anda paham ini? Dipahami ya? Suatu saat misalnya tiba-tiba diharokati karena ada sebab, tetap kita bilang ta'u ta'nis as-sakinah. Antum bisa pahami? Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallah, itu matannya. Jadi fi'il dikenal dengan adanya qad, adanya sin, adanya saufa. Tiga ini alamat di awal. Dan dengan ikutnya ta'u ta'nis sakinah, ini satu alamat di akhir. Dan alamat fi'il lebih mudah dibandingkan dengan alamat isim karena fi'il lebih sedikit. Karena hanya ini saja. Ya, hanya ini saja. Nanti di buku di atas lagi insyaallah antum akan ditambah oleh penulis misalnya adanya lam, alat penasab, penjazm. Ya kan? Kan namanya alat penjazm pasti masuk pada siapa? Fi'il. Sebagaimana alat penjar masuk pada isim. Kan tinggal ditambah. Ya, di antara alamat fi'il alat penjazm. Ini kita bilang di buku kedua karena di buku pertama kita sudah ambil alat penjazm. Jadi di buku kedua sudah bisa kita singgung. Termasuk alamat fi'il alat penjazm. Karena sebagaimana termasuk alamat isim adalah huruf J. Kan sama ini tidak bisa ketemu khusus. Ini selesai. Akul, saya katakan akulu. Akulu. Kenapa akulu? Mubtada. Ciri-ciri mubtada isim marfu. Apakah akulu isim? Dia fi'il. Nah, terus sekarang kalau sudah ditentukan fi'il, berarti apa dia? Mabni. Fi'il apa dulu ini? Karena fi'il ada 3. Yang mabni 2 darinya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni atau mu'rab? Kan fi'il 3 dah? Madi, mudhari, amr. Madi, amr, mabni. Mudhari, mu'rab. Itu yang diingat. Nah, mudhari, mu'rab. Berarti ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa di dhammah? Itu dia, alhamdulillah. Ahsan. Karena tidak ada alat penasab dan penjazm. Yutamayyazu. Fi'il mudhari majhul. Kenapa di dhammah? Tidak ada alat penasab dan penjazm. Yutamayyazul fi'lu. Naibul fa'il karena fi'ilnya fi'il majhul. An akhwaihi. Dijer dengan ya kan dia isim muthanna. Dihilangkan nun di akhirnya karena mudhaf. Al ismi sudah pernah lewat ini, Ridwan? Ini kedua kalinya datang kalimat seperti ini. Na'at. Tidak bisa menjadi na'at.
al-ismi. Tidak bisa karena hi itu sudah ma'rifah. Kan akhwain mudhaf. Hi-nya mudhafun ilai. Nah, hi tidak boleh lagi menjadi mudhaf. Walaupun kan asalnya kalau mudhaf, dia mudhafun ilai masih bisa menjadi mudhaf, tapi syaratnya harus nakirah. Hi ma'rifah. Sudah pernah ini? Baru satu kali pernah lewat, satu kali dengan kalimat yang sama. Badal. Baru mau jawab. Oh iya, sabakoka. Sohibuk. Iya. Badal, betul. Wal harfi, kalau begitu yang ini. Tadi kan baru mau jawab, enggak jadi. Yang ini. Wal harfi atau betul, masya Allah. Bi alamatin, alamatin apa sih? Bi kathiratin mudhafun ilaih. Santa, betul itu. Ndak mikir-mikir dulu, ndak. Baik, kalau ndak mikir pindah. Bi alamatin kathiratin. Nah, nakiro, paham kan? Naat. Dzakarul musonnifu, fa'il. Minha arba'an. Ahmad, arba'an. Nah. Maf'ulun bi. Ya, alhamdulillah. Iya. Paham kan? Jadi dzakara fi'il, al-musannifu fa'il, arba'an maf'ulun bi. Dah isim mansub. Alhamdulillah. Aqul, saya katakan, yutamayyazu, dibedakan al-fi'lu fi'il an dari akhwaihi, dua saudarinya, al-ismi, yaitu isim, karena kalau artikan badal yaitu isim dan huruf, bi alamatin kathiratin, dengan tanda-tanda yang banyak. Dzakarul musannifu, penulis menyebutkan, minha, diantaranya, arba'an, ada 4. Penulis menyebutkan diantaranya ada 4. Al-ula kode, as-saniyatu asinu, as-salisatu saufa, ar-rabi'atu ta'ut ta'nisi, as-sakinatu. Dengaran, ar-rabi'atu ta'ut ta'nisi, as-sakinatu. Itu as-sakinatu kan na'at. Paham kan? Na'at gak? Na'at. Tapi kenapa beda harokatnya dengan ta'nitsi? Jawabannya karena yang menjadi yang na'atnya ini na'at untuk mudhaf, bukan na'at untuk mudhafun ilaih. Antum pahami? Lihat dulu susunannya. Saya katakan begini. Lihat ya, lihat, perhatikan ini contoh. Abdullahi al-alim. Antum baca apa al-alim? Mi. Naat kan? Tapi antum baca apa? Al-alimu. Pertanyaannya, naatnya siapa? Naatnya siapa? Naatnya mudhaf. Bukan naat dari mudhafun ilai. Kalau ada mudhafun ilai, biasanya itu naat untuk mudhaf, bukan mudhafun ilai. Tetap naat. Tapi naat apa? Naatnya siapa? Mudhaf.
bukan naatnya mudhofun ilaih. Jarang dia datang naatnya mudhofun ilaih, tapi ada. Paham ini? Tapi apa? Ada. Dilihat maknanya nanti cocok atau tidak. Dipahami ini? Jelas itu? Jadi Abdullahi kalau naatnya Allah, berarti kan antum baca apa? Al-alimi, tapi enggak, dia naatnya mudhofnya. Antum bisa pahami? Sama dengan ini. Ta'ut ta'nifi as-sakinatu. Paham ini? Sama dengan kita baca begini. Ya, kata mungkin yang sering antum baca jam'u al-mudzakkari as-salim. Antum baca apa ini? As-salim. Mumami mu. Kenapa? Ini keri. Naat jawabannya. Naatnya siapa? Naatnya siapa? Mudhaf. Sudah bisa antum pahami? Paham deh? Jadi jam'ul mudzakkari salimu bacaannya. Tapi ditanya, naat, jawabannya naat. Naatnya siapa? Naatnya mudhofnya. Tapi kalau antum ditanya lagi, bukankah ini nakiro? Jam'u? Secara kata nakiro, tapi kan dia disandarkan kepada ma'rifah. Kalau ada kata disandarkan kepada ma'rifah, apa jadinya? Ma'rifah. Paham ini? Berarti susunannya tetap ma'rifah. Bisa pahami? Paham ini? Ini faedah baru lagi. Sudah lewat beberapa kali, tapi sengaja saya tidak singgung. Karena yang penting kita konsen dulu namanya naat, nakiro, ma'rifah. Terus sekarang ternyata kalau ada susunan mudhaf, mudhafun ilaih, kemudian dia datang naat, maka naat dari mudhaf. Kalau naat dari mudhaf, kan kalau mudhafun ilaih pasti majrur selama-lamanya. Kalau dia naat dari mudhaf, berarti harokatnya ikut siapa? Ikut siapa? Mudhafun ilaih atau mudhafnya? Berarti bisa ganti-ganti. Misalnya, Ja'a Abdullahi al-alimu, Ra'aitu Abdallahi. Itu baca apa? Al-alima, marartu bi Abdillahi al-alimi. Kalau naatnya Allah, kasroh terus. Karena mudhaf nilai selama-lamanya dikasroh. Mudhaf nilai majrur. Antum paham ini? Jelas? Siapa yang tidak paham ini teorinya? Nanti kita berulang lagi. Masya Allah. Saya terjemahkan. Jadi penulis menyebutkan 4 tanda. Penulis menyebutkan 4 tanda. Al-ula, yang pertama dari tanda fiil. Yang pertama dari tanda fiil kode. Adanya kode. Wasa asaniyatu, yang kedua asin, sin, huruf sin, sa. Was asalitatu, yang ketiga saufa, adanya saufa. Ar-rabi'atu, yang keempat ta'ut ta'niti as-sakinatu, adanya ta' tanis yang disukun. Mudah ya? Wa hadhil alamatu, sebagai apa itu alamatu? Khobat. Yakin? Badal. Alhamdulillah, hampir saya pindah. Badal, dari mana antum tahu dia badal? Ada isim isyarah, setelah isim isyarah ada isim beral. Ahsanta, masya Allah. Iya, badal, karena setelah isim isyarah dia apa? Beral. Ahsanta. Minha ma yakunu. Kenapa yakunu? Fi'il mudhari. Ahsanta, masya Allah. Fi awwali, saudaraku, fi al-kalimati, masih antum? Mudhafun ilaih, bukan mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Karena saya tanyanya al-kalimati, bukan awwalul kalimah. Kalau awwalil kalimah baru bilang mudhafun ilaih. Ya tanya al-kalimati, mudhafun ilaih. Kakode wasini wasaufa wa minha ma yakunu
yakunu fil mudhari. Fi akhiri duan huruf jar. Al kalimati mudhaf ilaih. Kata ta'niti as-sakinati. Kenapa ti? Tadi di atas saya baca tu. Apa Aisyah? Iya. Kata at-ta'niti as-sakinati. Karena dia naat Naat di mudhaf. Kalau saya baca tahu berarti dia mengikuti sakinah. kalau saya baca ta'a, Sakinah. tahu. Alhamdulillah. Betul, masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Saya baca, terjemahkan. Wahadi, dan ini yaitu al-alamat, yaitu tanda-tanda ini. Minha diantaranya ma yakunu, apa yang berada, bisa juga dibilang ada yang berada fi, pada, karena ma bisa bermakna syai'. Nanti terjemahannya kan macam-macam nanti, ya, akan dipelajari di qawaidul i'rab. Ma ini bisa bermakna mausul, apa yang, bisa juga bermakna syai', sesuatu, nakiro dia. Ya, ma yakunu, ada yang berada fi, pada, awalil kalimah, di awal kata, di awal kata, kode. Ini kan kode, dah di awal kode, koma. Wasin sin sayakumu, wasaufa saufa yakumu, semuanya berada di mana itu? Di awal. Wa minha, dan diantaranya ma yakunu, ada yang berada fi, pada akhiril kalimah, ada yang berada pada akhir kata, ada yang berada pada akhir kata. Seperti apa? Kata ta'niti as-sakinati, seperti tak tanis sakinah. Jelas kan? Karena kita bilang qomat, dorobat, ja'at, kaburat, paham kan? Kharajat, alamat di mana itu? Di akhir. Kemudian kata beliau, ini digaris bawahi karena penting yang ini. Famata ro'aita, tak sebagai apa? Fa'il. Pokoknya kalau ada ta, fa'il. Fil kalimati, dijer. Alamatan, maf'ulun bi, ahsanta. Min hadhil alamati, badal. Au kanat taqbaluha, ya, taqbaluha. Fil mudhari, ahsanta, betul. Ha, macam tu? Ahsanta, maf'ulun bi. Hakam ta, fa'il, pasti. Alaiha bi annaha fi'lun, fi'lun. Fi'lun, fi'il. Kalau fi'il itu saya sudah bilang, kalau dia 3 huruf, 3 di polanya, tidak ada lain. Sebagaimana kalau dia 4 huruf, hanya 4 polanya. Nanti kita akan pelajari di sorok. Kalau dia 3 huruf, hanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau tidak ada, itu bukan fi'il. Kan? Bi annaha fi'lun. Apakah fa'ala? Saya tanya. Kan dia hanya 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Bi annaha fi'lun, apakah mungkin dia fi'il? Tidak mungkin. Apalagi saya dibilang sudah tidak mungkin. Kan dia fa'a, fa'i, fa'u. Nah, jadi kalau bukan fi'il. Ditambah lagi saya baca fi'lun, tanwin, pasti dia isim. Gimana ini? Kenapa saya baca fi'lun? Isim anna, mana khobarnya? Apa
hukum isim anna mansub atau marfu? Mansub. Nah ini saya baca apa itu? Fi'lun. Khobar anna. Mana isimnya? Betul. Alhamdulillah. Karena tidak ada yang lain di situ. Iya, cuman aja sama fi'lun. Saya terjemahkan. Famaka. Mata kapan? Ro'aita kamu melihat. Fil kalimati dalam sebuah kata. Alamatan satu tanda. Min hadhil alamati dari tanda-tanda ini. Atau kanat dia takbaluha menerimanya. Jadi kapan antum melihat atau dia menerimanya? Lihat itu bahasanya. Hakamta kamu hukumi alaiha atasnya bi annaha bahwasanya dia fi'lun adalah fi'il. Jadi kapan antum lihat atau dia bisa menerima langsung bilang itu adalah siapa? Itu adalah siapa? Fi'il. Jelas kan? Jelas ini? Itu sebelum kita masuk rinciannya. Sekarang masuk di rinciannya. Alamatnya. Fa amma qad. Maka adapun qad. Fa innaha alamatun. Khobar inna. Santa. Tadakhulu. Fi'il mudhari, betul, tidak ada alat penasab dan penjazam. Alal madi. Kenapa itu? Saudaraku sana? Alal madi. Majrur. Kenapa tidak nampak kasrohnya? Isim mangkus. Wal mudhari'i Pak Supriyadi atop. Kayaknya Pak Supriyadi sudah lancar atop ya. Fa in dakhalat. Apa ini? Dakhalat fi'il madi. Fa in dakhalat 'alal madi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Kata beliau, adapun kode fa'amma maka adapun kode fa innaha maka sesungguhnya dia alamah tanda tadakhulu yang masuk ala atas al madi fi'il madi wal mudhari dan mudhari. Jadi ini kode bisa masuk pada fi'il madi, bisa juga masuk pada fi'il mudhari, tidak bisa masuk pada fi'il amr. Karena fi'il amr tandanya bukan ini, tandanya bukan kode. Iya. Fa in dakhalat al madi, kalau dia masuk pada fi'il madi dalat maka dia menunjukkan ala atas ahadi salah satu makna yain dari dua makna. Jadi kode terjemahannya apa? Tergantung dia masuk di mana. Kalau masuk pada fi'il madi maka dia menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Menunjukkan salah satu dari dua makna. Apa itu? Pertama, ahaduhuma at-tahqiqu. Kenapa tahqiqu? Khobar. Ai tahqiqu. Lagi. Khobar juga. Wuqu'i, Pak Rizky. Tahqiqu wuqu'i. Ai tahqiqu wuqu'i. Tidak tahu. Samping. Paling belakang. Mana huruf atopnya? Bukan Pak, itu hu. Kalau bu bukan huruf atop, karena huruf atop itu ba. Iya. Bukan huruf atop. Ihsan mudhofun ilaihi. Kan tahqiqu, saya ndak kasro kan? Saya ndak tanwin.
tahkiku, ya tahkiku, wuku'i mudhafun ilai, tapi dia mudhaf lagi, makanya tidak pakai al. Al fi'li mudhafun ilai. Nah, qad safara aliyun. Wa qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minuna. Fa qad harfu tahqiqin. Fa qad harfu tahqiqin. Kenapa itu tahqiqin? Mudhaf nilai. Kenapa bukan na'at? Karena saya tidak tanwin. Kan di sini tidak cocok sebagai na'at juga. Ini sebagai mudhaf nilai. Takdir makna apa? Min. Harfu tahqiqin wa kullun min safara wa aflaha fi'lun madin. Fi'lun madin. Ini pusing ini. Madin. Sebagai apa itu madin? Fi'lun madin. Sebagai apa itu madin? Sebagai pemula pasti bingung. Kenapa bisa bingung? Karena fi'lun dhammah, sementara madin kasroh, padahal dia na'at. Dari mana kita tahu na'at? Karena ditanwin. Fi'lun madin. Paham? Ini ketahuilah ada ceritanya. Ceritanya ini antum harus paham supaya tahu, ya kan? Jadi sebelum begitu itu jadinya. Sebelum seperti itu aslinya fi'lun madiyun. Madiyun. Begini aslinya. Fi'lun madiyun. Sudah paham ini? Yang mana kalau kita praktekkan arti tanwin? Apa itu tanwin? Nun sukun. Kan begitu kan? Saya tulis nun sukunnya. Paham kan? Saya tulis apa? Nun sukunnya. Jadi aslinya fi'lun madiyun. Ceritanya berat dhammah di atas ya. Ya kan? Kan kalau ada dhammah, dhammahnya diapakan? Isim mangkus. Kalau dia di dhammah, di rofa, apa tanda rofanya? Muqaddaro. Karena kenapa? Dihilangkan. Berat dhammahnya, makanya dhammahnya dihilangkan. Kalau antum hilang dhammahnya, jadinya apa? Begitu. Madin. Betul kan? Madin. Iya enggak? Betul kan begitu jadinya? Kan antum hilang dhammah, berarti jadinya ya-nya apa? Kalau hilang dhammah, ya-nya jadi apa? Sukun. Jadi kan madin. Dari mana lagi nun sukun ini? Dari mana nun sukun? Tanwin. Perhatian baik-baik. Setelah itu ketemu dua sukun. Siapa dua sukunnya? Ya dan nun. Nah kalau ketemu dua sukun, satunya huruf sakit, satunya huruf sehat, maka yang sakit musnah di atas permukaan bumi. Maksudnya dihilangkan. Abu Aisyah ya, menghayal lagi dia. Jadi ini kan gini, ketemu berapa sukun? Dua sukun. Pertama huruf sakit. Mana huruf sakitnya? Iya. Yang kedua huruf sehat siapa? Nun. Maka yang dihilangkan huruf sakit. Kan dia sakit. Paham gak nih? Hilang ya-nya. Sudah tahu alasannya kenapa ya hilang? Kalau ditanya kenapa ya hilang? Karena huruf sakit. Ketemu dua sukun. Baca setelah hilang. Baca setelah hilang. Baca. Kan tinggal di sini nunnya. Kan hilang ya di sini. Madin. Kan turun ke bawah. Iya kan? Masa diletakkan di sini sendiri? Madin. Setelah itu ditulis nun tanwin, ditulis apa kalau ditulis? Kalau ditulis pengulangan, hapus ulang. Jadi begitu sejarahnya. Jadi ini sebenarnya dhammah. Paham gak ini? Cuman harokatnya hilang.
Jadi aslinya itu madiyun, diproses. Sudah tahu tadi prosesnya? Atau itu langsung jadinya lagi ya? Maunya tulis ulang tadi ya? Antum sudah tahu gitu jalan ceritanya? Hah? Atau hilang? Ya. Jadi aslinya apa? Madiyun. Paham? Madiyun. Setelah itu hilangkan apanya? Domanya, hilang doma. Setelah itu sukun. Ketemu dua sukun, maka dihilangkan huruf sakitnya, yaitu siapa? Ya. Jadilah madin. Paham kan? Jadi begini, baru begini, baru begini. Iya. Dipahami itu ceritanya. Jadi jangan anggap, kenapa? Nah kok doma kasro? Enggak. Itu kasro itu bukan pada huruf terakhir. Ada huruf terakhir yang hilang. Jelas ya? Jelas ya? Jadi fi'lun madin bidalili dukhuli qad alaihi wal makna tahaqqaqa safaru aliyin wa falahu al mu'minina. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yaitu makna qad, bermakna at-tahqiqu, bermakna tahqiq, hak, sungguh, penguat, benar. Paham ini? Bermakna apa? Benar, hak, kokoh, bermakna benar. Diterjemahkan biasanya sungguh, ya kan? Ya, apa maksudnya? Yaitu tahqiqu, benarnya wuku'i al-fi'li, terjadi pekerjaan itu. Jadi beda antum bilang akala Zaidun, Zaid makan, Zaid telah makan. Beda itu dengan dibilang kode akala Zaidun. Beda. Paham ini? Karena kalau kode menunjukkan apa? Benar-benar itu pekerjaan terjadi. Nah, contoh kode safaro aliyun, terjemahannya sungguh Ali telah bersafar. Lihat maknanya. Ini Masya Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung. Paham kan terjemahannya? Kata beliau faqad, maka qad harfu tahqiq, huruf yang menunjukkan tahqiq, sungguh, benar. Wa kullun min, dan setiap dari safaro wa aflaha, setiap dari safaro dan aflaha fi'lun madin, adalah fi'il madi. Kenapa antum bisa katakan fi'il madi? Bidalili, dengan dalil dukhul, masuknya, kode alaihi, padanya, wal makna, dan artinya tahaqqaqa safaru Ali, sungguh benar safarnya Ali, wa falahul mu'minin, dan sungguh benar keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Jelas makna yang pertama. Jadi bisa bermakna apa? Sungguh. Iya. Sekarang selesaikan ya dua maknanya pada masuk pada fi'il madhi. Ats-tsani at-taqribu, ai takribu wuqu'il fi'li. Nah, qad qamatis shalah, faqad harfu takribin, wa qama fi'lun madin. Dah, sebagai apa madin? Nah, kok beda harokatnya? Ada yang dihilangkan. Ya, itu bukan harokat i'rab. Paham ini? Karena harokat i'rab hilang. Makanya nanti takbirnya, tapi jangan masukkan di hati nih ya, jangan sampai dianggap sulit. Makanya nanti i'rabnya madin adalah na'at. Dah, marfu wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'il mahdhufah. Alamat rofanya
dhamma yang dihilangkan, dia yang dihilangkan. Dhamma alamat rafa'nya, dhamma yang disembunyikan, dia yang dihilangkan. Alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah. Dhamma yang dihilangkan kepada ya yang dihilangkan. Dhamma yang disembunyikan di atas ya yang dihilangkan. Begitu kalau i'rabnya. Itu kan dhammanya di mana? Sembunyi. Tapi sembunyi di mana? Di ya, mana ya-nya? Dihilangkan. Begitu maksudnya. Tapi harus tahu sejarahnya. Kan begitu. Paham kan? Harus tahu apanya? Sejarahnya. Ini sejarah penghilangan. Masya Allah. Bidalili dukhuli qad alaihi wal makna qaruba waktu qiyamiha. Selesai. Jadi makna yang pertama sungguh. Sekarang makna yang kedua. Asani, makna yang kedua yaitu kalau masuk pada fi'il madhi bermakna at-takrib, telah dekat. Hampir kita bilang. Telah dekat bisa diterjemahkan apa? Hampir. Tahu hampir? Apa hampir? Dekat. Sedikit lagi. Paham kan? Iya. Yaitu takribu, dekatnya wuqu'il fi'il, terjadinya perbuatan itu. Nah, contoh, qad qamatis shalah bukan artinya sungguh sholat telah ditegakkan, berarti sudah. Paham? Ini orang qomat kapan? Kan belum dong. Berarti maknanya ini apa? Mati qad qamatis shalah apa artinya? Telah dekat sholat ditegakkan. Dipahami ini? Telah dekat sholat ditegakkan. Faqad harfu takrib, maka qad huruf yang menunjukkan makna dekat. Wa qama fi'lun madhi, qama adalah fi'il madhi. Kenapa? Bidalili, dengan dalil dukhuli, masuknya qad alai, dengan dalil masuknya qad padanya. Wal makna, dan artinya qaruba waktu wuqiyamiha, telah dekat waktu penegakannya. Telah dekat waktu telah dekat waktu. Antum enggak bingung sih? Mana yang artinya waktu? Itu waktu. Iya, sudah kita. Cuman bahasa Indo waktu terus. Kalau ini bisa waktu, wakta, wakti. Kan bahasa Arab, mu'rab. Iya kan? Kalau waktu masuk min waktiha, kan begitu tak? Kalau kita waktu, telah dekat waktu ditegakkannya. Jelas? Kesimpulannya sebenarnya kode tanda fi'il. Tapi dia kalau masuk pada fi'il madhi punya dua makna. Bisa bermakna sungguh dan bisa bermakna hampir, telah dekat. Dipahami? Alhamdulillah. Insyaallah besok baru kita masuk lagi makna kalau masuk pada fi'il mudhari, insyaallah taala. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون